Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Selamat datang di program Umat Saling Menyapa di GKJ Dagen Balur yang pada saat ini edisi Selasa 11 April 2023. Bersama saya Bapak Jogorajo dari kelompok 11. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas rahmat dan berkat-Mu pada hari ini. Engkau Bapa yang selalu memberi lebih dari kami minta. Engkau yang terus memberkati kami hari lepas hari. Saat ini Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Ajari Bapa agar kami dapat memahaminya. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, program Umat Menyapa kali ini saya beri judul dengan memperbaiki relasi yang rusak. Saya ulangi, memperbaiki relasi yang rusak. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan cuplikan video berikut ini terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam video tersebut memperbaiki jalan rusak cukup mudah, yaitu dengan cara mengaspal jalan tersebut, baik dengan aspal langsung atau dengan menambah batu kerikil di jalan tersebut agar lebih keras sehingga jalannya rata, sehingga setiap motor, mobil, sepeda motor atau kita berjalan dapat berjalan dengan nyaman. Tetapi bagaimana hubungan manusia yang tidak harmonis? Bagaimana memperbaikinya? Apakah sesederhana itu? Kita adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan tanpa berinteraksi dengan sesama kita. Dalam interaksi sosial tersebut bukan saja hal-hal positif yang bisa kita peroleh, namun ada juga hal-hal negatif yang bisa terjadi dalam interaksi kita satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya potensi rusaknya relasi sangat mudah atau mungkin terjadi. Ketika relasi kita menjadi rusak, sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk memulihkannya. Apalagi jika luka itu sangat menyakitkan. Tidak sederhana memperbaiki jalan rusak seperti video di atas tadi. Banyak dari masalah yang kita miliki dengan orang lain merupakan akibat kesalahpahaman yang sederhana maupun yang lebih rumit dan hampir tidak kentara. Jika kita jujur terhadap diri sendiri, kita harus mengakui bahwa kesalahan kita, baik yang dihubungkan dengan kesalahpahaman maupun yang tidak merupakan suatu faktor yang penting di dalam hubungan kita. Kadang-kadang akibatnya serius persahabatan yang hancur, pernikahan yang berantakan, orang tua dan anak yang saling berselisih, bahkan pecahnya kelompok-kelompok Kristen. Pertanyaan penting yang harus diajukan untuk direnungkan ialah bagaimana seharusnya seorang Kristen menanggulanginya. Banyak di antara kita telah berusaha menanggulangi perbuatan yang salah itu dengan cara-cara berikut. Itu cara yang negatif yang tidak memungkinkan. Yang pertama, pada saat relasi kita rusak secara sosial, sebenarnya berdampak negatif terhadap hidup kita.
Namun sayang, kebanyakan dari kita menempuh jalan yang sebenarnya bukan memulihkan relasi yang rusak, tetapi justru tindakan yang akan memperparah keadaan. Itu apa saja? Itu yang pertama, menghindari orang yang telah disakiti. Ini adalah cara negatif yang tidak memulihkan. Ketika kita terluka dalam relasi sosial kita, acap kali yang kita lakukan ialah menghindari orang yang melukai kita. Kita tidak ingin dekat dengan yang bersangkutan. Tentu banyak alasan. Salah satunya ialah kita takut terluka lagi, sehingga menambah parah sakit yang dirasakan. Cara demikian tentu tidak menghasilkan apa-apa dan tentu relasi kita tetap tidak sehat atau tetap rusak. Cara kedua yang negatif juga adalah berpura-pura hal itu tidak terjadi. Sikap lain yang sering kita peragakan atau praktikkan ketika terluka dalam interaksi, yaitu kita berpura-pura menganggap tidak pernah terjadi apa-apa dalam relasi kita dengan orang lain. Kita berusaha menyembunyikan dan memendam hal itu. Tindakan semacam ini pun tidak tepat dan memberi efek positif dalam relasi kita dengan orang lain. Yang ketiga, berusaha bersikap baik secara berlebihan. Tindakan lain yang dilakukan ialah kita berusaha untuk bersikap baik secara berlebihan. Cara ini pun tidak membuat relasi kita pulih. Justru tindakan seperti ini, semacam ini akan membuat kita menutupi luka tetapi tidak memulihkan. Kemudian tindakan yang keempat yang masih secara negatif yaitu adalah berharap mereka tidak memperdulikannya. Ada juga sikap lain yang kita perhatikan, yaitu kita berharap bahwa mereka tidak memperdulikan persoalan relasi kita yang sedang rusak. Bila ini yang kita lakukan, maka relasi kita yang rusak tidak akan pulih atau sembuh. Justru kita akan mengalami keadaan yang tidak menguntungkan. Lalu cara positif yang memulihkan bagaimana? Sebagai orang Kristen yang telah mengalami pengampunan dosa dari Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita memiliki cara yang alkitabiah untuk memperbaiki relasi kita yang sudah rusak secara sosial. Cara Kristen yang menanggulangi perbuatan yang salah sebenarnya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama, memperbaiki perbuatan yang salah. Semua kita tentu bisa melakukan kesalahan. Dan dengan demikian kita juga bisa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kerbau saja tidak pernah jatuh ke lubang yang sama. Demikian juga adanya. Maka kita harus bisa memperbaiki kesalahan kita demi sehatnya relasi kita dengan sesama. Tentu hal ini membutuhkan proses dan ada harga yang harus kita bayar. Lalu cara kedua yang untuk memperbaiki kesalahan adalah bertobat dari cara hidup yang tidak baik. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, memang kita tidak langsung sempurna. Ada saat di mana kita harus ada saat di mana kita bisa berbuat salah. Oleh sebab itu, marilah kita mengakui kesalahan kita dan berjuanglah untuk bertobat dari hidup yang membuat orang lain terluka. Cara demikian membuat jalan terbuka bagi terjadinya pemulihan relasi yang rusak dengan sesama kita. Pertobatan dan pendamaian merupakan alat yang digunakan orang-orang Kristen untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan seperti setiap alat apapun yang berguna, pertobatan dan pendamaian berfungsi sebagaimana seharusnya. Pertobatan dan pendamaian memang dapat memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Sedang cara yang ketiga adalah bersedia untuk mengampuni.
Dua penjelasan terdahulu terkait dengan tindakan di mana kita menjadi pihak yang menyebabkan orang lain terluka melalui sikap, kata-kata, dan perbuatan. Itulah sebabnya kita harus melakukan kedua hal di atas, yaitu memperbaiki perbuatan yang salah, bertobat dari hidup yang tidak baik, dan bersedia mengampuni. Bagaimana bila kita yang dilakui oleh sesama kita? Saya ulangi, bagaimana bila kita yang dilukai oleh sesama kita? Apa yang harus kita lakukan? Sikap seperti apa yang harus kita tumbuh kembangkan sebagai pengikut Kristus? Jawabannya ialah bersedia untuk memberikan pengampunan atau melepaskan pengampunan bagi mereka yang melukai kita. Tuhan Yesus ketika disalibkan, Ia mendoakan kepada orang-orang. Ia menaikkan doa yang mengandung pelepasan pengampunan kepada orang-orang yang telah memperlakukannya dengan kejam dan kasar. Tentang hal itu, Dr. Lukas meneruskan demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di Lukas pasal 23 ayat 34. Biarlah doa Yesus ini menjadi doa kita juga untuk pihak-pihak yang telah melukai kita. Dan biarlah doa itu juga menjadi jembatan bagi kita untuk mengalami pemulihan relasi dengan sesama kita. Amin.